Yang naik banyak banget coy. Gokil. Jogja nggak pernah sepi. Yang turun juga banyak. Ternyata aku baru tahu kondekturku yang Semeru anjlok. Awal sekitar 7 menit dari jadwal. Kita disusul sama kereta yang berangkatnya 1 jam di belakang Singasari. Kereta masih baru, ini udah copot coy. Engselnya buat buka pintu. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu. Selamat malam, saya ucapkan dari kota Jakarta. Dan sekarang ini saya sudah berada di depan hall keberangkatan, pintu keberangkatan di stasiun Pasar Senen, Jakarta. Malam hari ini saya bakal naik kereta yang kayaknya baru sebulanan, 2 bulan ya. Baru aja upgrade, dapat rangkaian kereta New Generation yang paling baru teman-teman. Kemarin tuh kalau nggak salah tuh transit-nya tahun 2026, keluaran 2026 sekitar bulan Maret atau April gitu. Kita bakal naik kereta api Singasari dari Jakarta menuju ke kota Blitar di Jawa Timur. Kereta malam yang cocok banget buat teman-teman yang mungkin mau liburan ke Jogja atau ke Solo atau mungkin pulang mudik ke wilayah Jawa Timur, Ngawi, Madiun, Nganjuk, Kediri sampai dengan kota Blitar. Sekarang udah jam 9 lebih 20 menit, nanti keretanya berangkat jam 9 lebih 55 menit teman-teman. Oke, langsung aja tonton dan ikuti video perjalanan naik kereta api Singasari New Generation kali ini. Sebelum masuk ke stasiun, kita beli makan dulu ya di PKL depan stasiun Pasar Senen. Kalau langganan saya beli nasi goreng atau kue teo di sini. Terus harganya juga murah, seporsi cuma 15 ribuan. Kalau soal rasa, menurut saya pribadi nasi goreng sama kue teo-nya ini enak banget. Kalau kalian lagi mau naik kereta dari Pasar Senen dan pengen beli makan malam yang murah, bisa nih nyempetin buat mampir nyobain beli makan di sini. Oh ya, buat bayarnya bisa pakai uang tunai atau kris ya. Persekian. Saya sekarang nggak sendirian. Ini ada Bapak Sepuh Express. Halo Mas Laude. Halo, Lama sekali kita tidak Sultan, berjumpa. sungkem. Ini Sepuh. Nggak ada. Tos dulu dong. Anda ini. Hari ini tuh masih dalam rangka libur sekolah ya teman-teman. Ini stasiun Pasar Senen tuh ramai banget ya, crowded banget. Banyak kereta-kereta malam juga yang menuju ke arah Semarang, ke arah Jogja, ke arah Jawa Timur, banyak banget. Yang jamnya malam, di atas jam 9. Yang datang juga banyak cuy. Kita langsung masuk aja ke dalam ya. Tapi nggak begitu sampai crowded banget ya di sini. Nah, kalau di stasiun Pasar Senen, gate keberangkatannya itu ada 2 ya teman-teman. Ada gate 1, pintu 1, itu untuk khusus jalur 1. Dan gate 2, pintu 2 itu khusus untuk keberangkatan di jalur 3 dan jalur 4. Nah, misal kalian sampai di sini bingung, kereta kalian tuh masuk jalur berapa, di gate berapa, itu di atas pintu keberangkatan di tengah-tengah itu ada layar yang gede-gede itu teman-teman bisa lihat aja nama keretanya masuk di jalur berapa ya, masuk di gate berapa. Nah, saya hari ini naik Singasari kebetulan masuknya nanti di jalur 1, berarti kita masuk lewat gate 1 yang sebelah sini. Kalau belum nyetak tiket, teman-teman bisa cetak tiket dulu di mesin cetak tiket yang ada di setiap pilar-pilar dari stasiun Pasar Senen ya. Atau pakai e-tiket lewat aplikasi juga bisa. Karena kalau masuk ke dalam itu dicek dulu di depan sini nih sama bapak-bapak satpamnya. Memastikan kalau penumpangnya nggak salah naik kereta. Baru nanti di dalam dicek lagi dengan identitas. Kalau yang di depan sini cuma ngecek tiketnya doang aja teman-teman. Sila. Makasih Pak. Nah, yang di depan itu cuma dicek untuk tiket kereta yang kita naik itu udah sesuai atau belum ya. Baru di dalam sini pakai KTP ataupun identitas lain. Atau bisa juga pakai Face ID kalau kalian udah daftar. Biar cepet. Ramai coy. Saya melihat sesuatu yang spesial nih. Ada lokomotif merah-merah. Di sebelah sana ada lokomotif CC201 8348 di Pondok Sidotopo. Livery spesial red and blue ya teman-teman. Dan CC201 yang bentuknya aerodinamis satu-satunya di Pulau Jawa ya teman-teman. Dinas Kereta Api Gumarang. Sayang banget
nggak dinas Singasari. Kita kayaknya lokomotifnya pakai ini nih Singasari. 201-9216, kacanya oval. Ini lokomotif favoritnya siapa nih? 201-8348 di Poinduk Sidotopo. Mau berangkat keretanya. Kereta api Gumarang, tujuan Semarang, Surabaya Pasar Turi berangkat pakai lokomotif Red and Blue. Red and Blue narik stainless steel generation coy. Lokomotif kereta api Singasari yang berdinas pada malam hari ini pakai lokomotif 201-9216 di Poinduk Cipinang. Ini kayaknya lokomotif yang juga spesial karena kacanya oval, kaca kabinnya. Kayaknya udah nggak ada kaca yang oval nggak sih 201 sekarang? Ini masih oval kacanya dan ada AC-nya juga. Ini lokomotif favoritnya siapa nih? 201-9216 di Poinduk Cipinang. Lokomotif dinasnya kereta api Singasari hari ini ya. Dan ini teman-teman, rangkaian baru kereta api Singasari yang sekarang udah pakai rangkaian armada kereta New Generation Stainless Steel ya. Kami ucapkan terima kasih atas Kelas ekonomi dan kelas eksekutif. Penumpangnya penuh banget coy. Bau-bau kemewahan. Mengkilat-mengkilat. Masih keluaran tahun 2026 soalnya, masih baru banget. Hari ini saya dan Mas Adi duduknya di ekonomi 5 ya teman-teman. Ekonomi 5, ini ekonomi 4. Ramai banget coy, penuh. Inilah. Nah, ini yang belakang. Di nomor 15. Paling belakang ya, duduk kursi yang belakang. Buset, penumpangnya ramai banget. Gila. Kita dapat armada kereta ekonomi tahun 2026 nomor 3, absen 3 di Poinduk Blitar. Jadi armada kereta ini dibuat yang urutan ketiga ya di tahun 2026, masih fresh pabrik. Wow, masih kinclong kinyis-kinyis coy. Bismillahirrahmanirrahim. Loh, pas sebelah kita ada taksaka. Ada kereta makan mewahnya taksaka nyantol di Progo kayaknya, lagi parkir. Mencium bau-bau pabrik masih baru. Saya dan Mas Adi duduk di kursi nomor 15 AB. Yoi. Monggo kok. Duluan lah. Dulunya kereta api Singasari ini pakai armada kereta ekonomi premium versi modifikasi dan kereta eksekutif lawas. Bahkan buat kereta ekonominya pernah pakai kursi tegak berhadapan. Mulai tanggal 15 April 2026, kereta ini dapat upgrade kereta ekonomi dan eksekutif New Generation keluaran tahun 2026 terbaru. Barengan sama kereta api Bangunkarta, karena kedua kereta ini tuh rollingan pakai rangkaian kereta yang sama, cuma beda rute perjalanannya aja. Tarif kereta api Singasari kelas ekonomi mulai dari 220.000 buat jarak dekat dan 360.000-an buat tarif jarak jauh yang tujuannya mungkin ke kota-kota di Jawa Timur. Kalau buat tarif kereta eksekutif, kereta api Singasari ini mulai dari 340.000-an. Tapi kalau kalian naik kereta ekonomi, kereta api Singasari ini tuh udah serasa naik kereta eksekutif sih, nyaman banget. Dan kereta ini laris banget teman-teman. Jadi buat kalian yang pengen mudik ke kota-kota di bagian selatan Jawa Timur, kayaknya kereta ini jadi pilihan yang cocok sih. Apalagi jamnya berangkat malam dan kelas ekonominya udah nyaman banget. Terus tarifnya juga masih terjangkau. Kita berangkat tepat waktu jam 21:55 dari stasiun Jakarta Pasar Senen. Dan perjalanan kali ini kayaknya sekitar berapa ya? 12 jaman kayak, lebih malah. Kita bakal nyampe di Blitar, Jawa Timur besok pagi sekitar jam 11 siang, jam 10-an teman-teman. Penumpangnya langsung penuh, lumayan penuh di ekonomi 5. Tadi ekonomi 1, 2, 3 lebih penuh lagi. Terima kasih
kepercayaan Anda kepada kami. Selamat menikmati perjalanan aman dan nyaman Anda. Dear passengers, on behalf of PT Kereta Api Indonesia and the crew on duty, we would like to welcome you aboard the Singasari train, which will take us to our final destination at Lita Station. This journey taking about 30 hours 35 minutes. Berangkat dari stasiun Pasar Senen, lampunya langsung di setting ke mode malam ya teman-teman, karena udah di atas jam 10. Cuman mode malamnya ini nggak sampai yang gelap banget kayak dulu awal-awal rilis kereta New Generation. Balapan cuy. Perjalanan kali ini saya nggak sendirian teman-teman, saya mengawal Baginda Sultan. Saya yang mengawal Bapak Sepuh Express karena beliau tuh tanya, Mas, Apa? promoan gak? Naik promoan? Kebalik. Mau naik apaan? Gitu. Kebalik. Anda ya? Kebalik. Anda yang mau naik Singasari toh? Oh enggak, kan aku ngajaknya Belambangan. Pemberhentian pertama kereta api Singasari di stasiun Bekasi ya teman-teman. Yang naik banyak banget. Jadi untuk kereta api Singasari setelah berangkat dari Pasar Senen tuh nggak berhenti di Jatinegara. Nah buat kalian yang rumahnya lebih deket di stasiun Jatinegara, mungkin ya naiknya harus ke Pasar Senen atau ke Bekasi sih, biar gampang. Karena di Jatinegara melintas langsung. Wah kita ketahan nih, nunggu itu dulu tuh. Sepertinya lumayan lama kayak teman-teman. Ada KRL yang ke arah Cikarang, harus nunggu sampai Tambun dulu kayaknya ya. A few moments later. Kita berangkat lagi dari stasiun Bekasi teman-teman, setelah berhenti kurang lebih hampir 10 menit ya. Oke, sekitar 8 menit 10 menit. Lumayan lama ketahan karena tadi ada KRL yang berangkat ke arah Cikarang. Dan kalau nggak salah tuh kereta harus ditahan dulu di Bekasi biar KRL yang tadi berangkat sampai Tambun ya kalau nggak salah. Penumpangnya langsung penuh. Yang naik dari Bekasi juga banyak. Makan malam yang kemalaman. Malam banget. Makan malam yang kemalaman banget. Sampai saking tadi panasnya kan, nggak saya buka, udah letoy, sampai rusak. Saya beli kue tiaw tadi 15.000, langganan di depan stasiun Pasar Senen. Enak sih, kalau kalian mau nyoba bisa cobain nasi goreng yang ada di depan stasiun. Bismillahirrahmanirrahim. Makan malamnya kemalaman. Smoky gitu sih. Dan kue tiawnya pakai kue tiaw basah, jadi kayaknya enak. Enak. Mau Pak? Ngeri kan kalau Kita tiba di stasiun Cikarang teman-teman. iya, sampai Cikarang lambat 10 menit coy. Gara-gara ketahan KRL. Iya. Di mana-mana aturan tuh PAJJ dulu baru KRL. Coba sih. Tadi berangkat dulu di Bekasi. Iya. Parah. Yang naik juga lumayan banyak. Ini sepur mahal kesusul apa ini? Disusul ekonomi. Apa ya itu ya? Eksekutif ekonomi. Jam 11 malam 23.00 perjalanan kereta api Singasari tiba di stasiun Karawang teman-teman. Yang rumahnya Karawang, kerja di Karawang, Cikampek, mungkin mau pulang ke Jawa Timur atau Jawa Tengah, salah satu kereta yang nyaman kereta api Singasari ini. Bisa naik Singasari coy, lebih nyaman karena new gen. Berarti cuma sebentar ya. By the way tadi ada yang turun coy di Karawang dari Jakarta. Ada tarif khususnya kah? Saya malah baru tahu. Makin penuh.
Kita berangkat lagi ya dari Kerawang. Jadi buat yang mungkin kerja di Kerawang, pengen pulang ke Jawa Timur, itu bisa naik Singasari ini kalau mau yang keretanya nyaman dan berangkatnya malam. Kita nyampe Jawa Timur nanti besok pagi. Perjalanan kita sekarang tiba di stasiun Cikampek ya teman-teman. Jadi kereta api Singasari ini kayaknya lumayan ngecer ya. Kerawang berhenti, Cikampek juga berhenti. Jadi buat yang kerja di Cikampek sama Kerawang, kalau mau ke Jogja atau mungkin ke Jawa Timur yang keretanya berangkat malam dan nyaman, itu bisa naik kereta api Singasari. Berarti cuma sebentar, ternyata udah mau berangkat lagi. Di sini stasiun percabangan jalur kereta yang menuju ke arah Bandung dan ke arah Cirebon ya teman-teman. Kita bakal lurus ke arah Cirebon. Itu ada kereta masuk, kereta apa ya? Kita berangkat lagi dari stasiun Cikampek. Kamu ini. Oh ini. Fajar Utama Jogja. Kita berangkat lagi dari stasiun Cikampek. Ada yang kena bom juga. Gak tahu siapa itu, dibom banyak banget sama temennya. Namanya Rivaldi. Oh, dibom es batu. Iya. Dibom satu kardus. 2. Belum gacoan. Belum nggak tahu. Kasian banget anjir, ngetrip sendirian di bom banyak banget. Buset. Gak masuk akal. Masuk. Tadi di bom es batu. Terus dari Cikampek tadi kayak ada yang naik, nggak tahu bigacuan ya. Satu kerdus. Doer 2. Barusan doer datang. Ngawur. Buset, di bom Midway berapa tuh, banyak banget nih. Midway nggak sih? Ada 10 kayaknya. Buset. Untuk kecepatan kereta api Singasari ini, dia cuma sampai di angka 100 km per jam ya teman-teman. Tapi di GPS nggak nembus sampai 100 sih. Cuma 97, 95. Dan peredam suaranya, kekedaman suara di dalam kabin keretanya ini cukup lumayan oke ya. Di jalur Jakarta Cirebon yang terbilang biasanya tuh berisik banget, ini benar-benar kedap suara dan nggak begitu berisik. Goncangannya juga masih minim, jadi kalau tidur di istirahat tuh masih nyaman deh. Karena emang spek keretanya tuh buat ngebut 120 tapi cuma buat lari 100 km per jam. Atau nanti bakal di-upgrade speednya nggak ya Singasari ini, karena emang kayak sayang aja gitu ya, rangkaian 120 speknya tapi dipakai cuma lari 100. Jadi buat kalian yang nyari kereta nyaman yang berangkatnya malam, tambah lagi ini armadanya masih baru, masih fresh banget, itu kalian bisa naik kereta api Singasari. Kalau misalkan berangkatnya dari Jakarta, dari Bekasi, dari Cikarang, Kerawang atau mungkin Cikampek, kalau mau liburan ke Jogja atau ke Solo atau mungkin ke arah Jawa Timur kayak Ngawi, Madiun, Nganjuk, Kediri, Tulungagung, Blitar, itu bisa naik kereta api Singasari ya. Naik ke kereta udah mode malam, nggak ngerebahin kursinya ini bisa direbahin, dan wah enak banget ini teman-teman, ergonomis banget sumpah. Jadi tidur kalian bakal nyenyak sih. Cuman saya nggak tahu ini kenapa mode malamnya nggak segelap waktu kereta New Gen ekonomi ini rilis ya. Dulu tuh Majapahit itu gelap, terus saya naik Lodaya tambahan yang terakhir itu juga gelap banget. Nggak tahu nanti apakah semakin malam bakal digelapin lagi atau enggak, karena ini kayak cuman di dimmer aja, jadi lampunya masih nyala tapi udah lebih redup dibandingkan itu lampu yang lebih terang. Cuman dia masih protes nih, hitungnya terang banget. Iya, hitungannya terang banget dibanding yang SS 2018. Aku lebih suka SS 2018. Jadi kayak di samping doang, memang sometimes ngerasa terang juga kalau kita gini loh, ngadep sini. Tapi nek
misalnya ngadep tengah itu Aman. lebih enak. Iya. Kalau ini mah bukan mode malam sih, masih terang banget soalnya. Harusnya kayak kompartemen ya lampunya ya. Ya sadar diri. Bisa diatur intensitas cahayanya seberapa terang. Ya sebenarnya turunin lagi gitu tingkat keredupannya lebih bagus. Lebih redup lagi lah ya. Iya, lebih redup lagi. Padahal nomornya juga udah pakai LED, kalau dimatiin pun masih kelihatan sebenarnya kan. Mungkin POV-nya untuk orang-orang yang sudah Lanjut usia ya bisa. agak sedikit PR ketika mau mobilitas keluar masuk ke toilet tengah malam atau kayak gimana, mungkin seperti itu. Karena nggak ada lampu kayak di eksekutif kan yang di lorong ini kan. Iya, sampai Nggak nyala, heran kan? juga kenapa nggak dipasang lampu di bawahnya juga kayak gitu. Biar beda antara ekonomi dan eksekutif, Pak. Terus AC-nya dingin nggak? Nggak dingin. Padahal biasanya hujan dingin. Iya, tapi New Gen itu biasanya lebih dingin kalau di tengah menurutku. Di sini ya, di posisi di gang ya. Enggak, di Duduk di posisi tengah. Oh. kabin tengah. Itu aku pernah naik, tapi Parahyangan siang-siang, Parahyangan Turaga. Dari Gambir kan jam 13.40. Itu EXO, Pak. Tuh. Iya. Di Kodoa ekonomi pun sama, kadang dingin banget, sometimes. Terus duduk di kursi nomor 6, 7 atau 8 gitu. Buset, itu bener-bener blowernya niup banget loh sampai ke muka gitu. Itu dingin pol sih. Ya, kalau naik kereta eksekutif perjalanan malam dapat selimut. Kalau ekonomi kita nggak dapat selimut. Bisa nyewa atau bisa bawa jaket sendiri lah. Yang baru masuk ini kereta api cuma yang dari malam cuma masih Jam 4 lebih 30 menit perjalanan kita tiba di stasiun Kutoarjo, teman-teman. Ada yang turun, terus ada lagi yang naik ya. Kayak beli tarif khusus atau mungkin beli tarif normal tapi ke Jawa Timur. Masih ngisi air lewat bawah ngisinya. Jadi petugasnya nggak perlu naik ke atas, tinggal ditacepin lewat bawah ya. Kelebihannya kereta-kereta new generation. Kereta ekonomi masa kini kita ketemu sama kereta ekonomi zaman dulu ya teman-teman. Ini ada rangkaian kereta Pramex yang paling pagi kayaknya, yang nanti berangkatnya jam 5 lebih 10 ya, dari Kutoarjo ke Yogyakarta. Jadi sekarang Pramex udah diganti rangkaiannya pakai kereta ekonomi yang kursi tegak berhadapan. Nanti trip kereta Pramex teman-teman bisa tonton videonya di pojok kanan atas. Lepas dari mana kemarin? Sudah ngantuk-ngantuk, tidur, bangun-bangun, udah berangkat dari Kebumen. Nyenyak banget ya teman-teman. Kereta New Gen-nya bener-bener enak banget. Terus kursinya masih empuk, masih ergonomis. Jadi langsung nemuin posisi yang pas, PW, udah langsung tidur. Bahkan Mas Hadi aja belum bangun. Bener-bener nyaman keretanya. Bangun-bangun sudah sampai Kebumen saya. Ini udah subuh ya sampai Kutoarjo teman-teman. Masih gelap. Nggak usah ditutup ya kalau naik kereta New Gen kayak gini, pintunya bakal ketutup sendiri otomatis. Oh, lumayan cepet. Kita sholat subuh sekalian teman-teman. Udah jam 4:30 lebih ya.
Ada alasan kenapa saya milih di ekonomi 5 sama masa di jasa, karena biar dekat sama kereta restorasi. Ini belakangnya langsung kereta restorasi dan pas banget, enak banget. Keretanya masih disusun rapi, jadi nomor-nomor besarnya di belakang dekat sama musola. Di toiletnya pas dekat banget di sini toilet, nyebrang dikit situ udah musola di kereta restorasi. Buat toilet antara pria dan wanitanya juga dipisah ya teman-teman, kalau di kereta yang udah stainless steel dan yang new generation terutama. Kalau yang pria biasanya pintunya warna biru, kalau yang wanita toilet pintunya warna pink. Dan toilet di kereta ekonomi yang new generation sama yang di eksekutif new generation itu nggak ada bedanya, sama aja spesifikasinya, luasnya juga sama teman-teman. Jadi buat wudhunya itu tetap harus ke toilet kereta karena nggak ada tempat wudhu khusus di musola keretanya ya. Yang enak kalau misalkan toiletnya tuh udah didekatin sama kereta makan atau didekatin musola, karena ada beberapa kereta yang toiletnya dijauhin sama kereta makan, jadi harus jalan lumayan effort. Jadi harus jalan lumayan effort ke arah depan sana teman-teman. Nah ini adalah toilet untuk kereta ekonomi new generation di kereta api Singasari. Ini sama dengan di kereta eksekutif kayak gini spesifikasi toiletnya. Luas banget teman-teman, dan klosetnya pakai kloset duduk semua. Ada cermin yang banyak banget. Terus kita wudhunya di sini di wastafel, dan ada untuk yang membasuh kakinya di bawah sini ya. Jadi wastafel sama tempat buat basuh kakinya terpisah, atau bisa juga pakai itu semprotan yang buat cebok. Wah sayang banget ya, kereta masih baru ini udah copot coy. Engselnya buat buka pintu, terus lampunya udah kedip-kedip, ini nggak nyala, harusnya kan nyala lampunya ya. Padahal masih kereta baru yang tahun 2026 loh. Jadi di kereta restorasi ini ada fasilitas musolanya teman-teman, cuman emang ruangnya agak kecil, terbatas, harus gantian ya. Kalau kalian lagi naik kereta yang udah new generation, yang stainless steel kayak Singasari ini, kalau mau sholat, teman-teman bisa sholat ke musola yang ada di kereta restorasi. Kalau tujuan kalian ke Jogja, kereta api Singasari ini pemberhentian buat naik turun penumpangnya di stasiun Lempuyangan ya, bukan di stasiun Yogyakarta. Jadi kalau kalian pesen tiket kereta api Singasari ini, masukin tujuan stasiunnya, jangan sampai salah ya. Tujuannya ke stasiun Lempuyangan. Jam 5.33 kita tiba di stasiun Lempuyangan, Yogyakarta teman-teman. Yang naik banyak banget coy, gokil. Jogja nggak pernah sepi, yang turun juga banyak. Udah kayak rasa naik Kahuripan kemarin, yang turun banyak banget, yang naik banyak banget. A few moments later. Lumayan tinggi ya. Yang turun banyak banget. Yang naik juga banyak, yang naik dari sana. Ya udah mau berangkat lagi ya. Saya mau ngisi air sih, nggak nutut kayaknya. Dispensernya masih di depan banget. Tuh, yang turun banyak banget, yang naik banyak coy. Udah kayak Kahuripan kemarin. Perjalanan kembali dari jalur 1 kereta api Singasari. Kereta api Singasari dengan nomor KA 150 tujuannya stasiun Blitar bersiapan diberangkatkan. Bagi penumpang kereta api Singasari yang masih berada di luar kereta, kami persilakan untuk segera masuk. Penumpangnya langsung penuh lagi. Saya mau ngisi air tapi nggak cukup waktunya. Berdiri sebenarnya 5 menit sih. Tadi nyampe sini terlambat ya, sekitar 2 menitan. Dispensernya di ujung sana. Sudah bangun Bapak. Selamat pagi ya. Aku Westangi. Aku Westangi.
Berangkat lagi dari stasiun Lempuyangan Jogja teman-teman. Tadi yang turun di Jogja tuh banyak banget ya, terutama dari ekonomi 5. Tapi pas saya masuk ke dalam ini, ekonomi 5 kayaknya paling banyak keisi sama penumpang lagi ya. Tadi yang naik juga banyak banget. Kebanyakan yang di jendela udah keisi orang tuh. Meskipun ada yang kosong tapi yang di posisi gang. Tapi masih kelihatan 22. Penumpangnya rame. Di Jogja banyak yang turun, terus dari Jogja banyak yang naik lagi. Ya begitulah kereta kalau lewat Jogja ya. Bisa dibilang ganti penumpang kalau udah sampai Jogja. Apalagi kereta subsidi. 5:59 menit tiba di stasiun Klaten, Jawa Tengah. Lompat wae. Pas peronnya nggak pas. Lumayan tinggi. Wah, yang turun banyak banget. Kita dispensernya mana ya? Saya mau nge-refill air dulu. Di Klaten berhenti sekitar 20 menit teman-teman. Refill air dulu. Di sini ada dispenser. Pojokan lagi. Tempatnya nggak strategis banget ya. Oh, jadi ada co-working space-nya juga sekarang. Meja buat apa namanya? Kerja. Silakan Bapak. Kelar ngisi air, kita balik lagi ke kereta kita. Itu udah kelihatan tuh udah manahan. Disusul coy. Kita disusul sama kereta yang berangkatnya 1 jam di belakang Singasari teman-teman. Sama-sama berangkat dari Jakarta, cuman manahan dari Gambir ya. Ini udah kosong banget karena bentar lagi nyampe Solo, tujuan akhirnya Manahan. Tuh penumpangnya udah habis nih, turun di Jogja semua. Udah mau sampai Solo aja masih nyusul kereta yang masih jauh jaraknya ya. Kalau secara kecepatan emang Manahan lebih ngebut ya dari Singasari, dan berhentinya juga minim. Singasari kecepatannya nggak ngebut-ngebut banget dan berhentinya ngecer. Kita kena susul di Klaten, kekejar coy, beda 1 jam berangkatnya dari Jakarta. Masih pagi. Ada yang dada-dada. Panoramiknya masih ada beberapa penumpang ya. Jadi meskipun berangkat lebih dulu dari Jakarta 1 jam di depan kereta yang lebih ngebut, itu pasti bakal disuruh minggir teman-teman. Kena susul ya, kita akan kejar sama Manahan di stasiun Klaten. Perjalanan kita masih jauh, Manahan udah mau nyampe Solo, tapi kita disuruh minggir dulu ya. Kenapa nggak disuruh di belakangnya Singasari aja gitu. Kita di Klaten ngetem sekitar 20 menit. Jadi buat kalian yang mau rokok dulu, peregangan dulu biar gak pegel, atau mungkin mau refill air minum, itu bisa turun dari kereta. Lumayan sih, bisa menghirup udara pagi yang masih sejuk banget. Seger banget udaranya. Banyak juga yang turun buat merokok ya. Do you hear that? My sanity about to break while everyone I know's out. On a trip, on a boat, on a lake. I'm tired of feeling all FOMO, babe. I don't even care if we stay home. Put our to-do list on ice. We crank the AC to 79 and make a little island right here. And there ain't a palm tree in sight, but there's not a cloud in your blue eyes. If we need a drink, I'll be the
I got a fifth of Patron and a blender, baby. Slipping on a swimsuit is overrated. We don't need a beach to get a half naked. Life's too short, let's not waste it. Cause paradise is wherever we make it. Paradise is wherever we make it. Oh ya, untuk di kereta yang new generation, entah itu kelas ekonomi ataupun eksekutif, semuanya udah dilengkapi dengan fasilitas wifi on board ya teman-teman. Jadi di atas kereta ini ada fasilitas wifi-nya. Teman-teman bisa pakai, bisa buat nonton YouTube, buat buka Instagram, sosial media dan lain-lain. Nah ini dari kemarin saya ngetes sampai sekarang ternyata wifi-nya connect sih, tapi nggak bisa dipakai buat internetan. Kayaknya nggak diisi paket datanya gitu sih. Nggak tahu sih ini sistem wifi-nya KAI itu gimana. Apakah pakai semacam modem yang ada kartunya gitu terus beli paketan gitu. Jadi kalau habis ya nggak diisi juga. Ini nggak bisa dipakai teman-teman, tapi bisa connect ke wifi-nya ya. Wifi-nya nyala cuman nggak bisa dipakai buat internetan. Apakah emang tergantung dari daop keretanya yang ngurusin ya? Kalau daop 6 tuh kebanyakan wifi-nya bisa dipakai. Progo, Pugowonto itu bisa semua ya, kereta-kereta daop 6 Taksaka. Kalau Singasari kan tipenya Blitar, berarti ini punyanya daop 7 Madiun. Ya mungkin kedepannya semoga aja sih wifi di kereta-kereta yang baru ini bisa dipakai ya, karena kan penumpang juga udah bayar tarif yang mahal, yang nggak murah ya. Semoga saja sih harapannya fasilitasnya itu bisa dimaksimalin, contohnya wifi sama mode malam sih. Mode malam kalau yang pas malam tuh nggak gelap-gelap banget, jadi kayak cuman diredupin doang lampunya. Padahal sebenarnya mode malamnya tuh bisa sampai ke yang benar-benar mati lampunya gelap, biar lebih menambah kenyamanan penumpang. Harapannya sih gitu sih, karena kan kereta new generation speknya udah tinggi, tapi beberapa fitur fungsinya malah kayak nggak dimaksimalin, jadi kayak sayang aja gitu. Kita tiba di stasiun Magetan, ketemu sama kereta api Madiun Jaya. Lokomotifnya kinclong banget, 2017803. Ramai juga yang naik ya. BTW kayaknya kalau dari Jakarta di sini nggak berhenti ya sekarang ya. Tapi ada yang dari Madiun berhenti teman-teman. Pertemuan dua perbedaan kereta ekonomi ya. Sama-sama stainless steel tapi beda. Nah buat kereta eksekutifnya Madiun Jaya ini cuman ada dua ya teman-teman. Cuman ada dua punyanya Madiun Jaya aja. Eksekutif new generation modifikasi yang liverinya Tosca warna hijau itu. Sekarang jam 8:20 kita masuk di stasiun Madiun, Jawa Timur teman-teman. Kalau dari Jakarta, Bekasi, Cikarang atau Karawang, Cikampek, nyampe Madiunnya masih enak ya, pagi jam 8:20. Jadi keluar stasiun masih bisa sarapan dulu. Buat kalian yang mau mudik ke Madiun naik kereta new generation yang berangkat malam, bisa naik Madiun Jaya. Madiun Jaya, Singasari. Malah keinget Madiun Jaya. Madiun Jaya aja belum new generation. Kita ketemu sama kereta apa nih? Ketemu sama Bangunkarta. Sama-sama new generation. Kita ketemu sama kereta api Bangunkarta yang rangkaiannya sama dengan kereta api Singasari ya teman-teman. Di Madiun yang turun penumpangnya juga lumayan banyak. Terus kalau saya lihat ada beberapa penumpang yang naik ya dari Madiun teman-teman. Mungkin beli tarif khusus ke arah Blitar atau Kediri. Di sini kita ketemu sama kereta api Bangunkarta yang rangkaiannya sama dengan kereta api Singasari, new generation, kelas ekonomi dan kelas eksekutif. Dan kedua kereta ini sebenarnya tukeran rangkaian kereta yang sama teman-teman. Jadi Bangunkarta sekarang berangkat ya dari Jombang keberangkatan awal, dari Madiun berangkat ke arah Jakarta. Nanti nyampe Jakarta tuh sekitar jam
7 malam kalau nggak salah ya, jam 7 atau jam berapa gitu. Nah malamnya jam 10 malam itu balik ke arah Jawa Timur. Nanti namanya Bangunkarta ini jadi Singasari yang kita naiki sekarang. Kereta api Singasari yang rangkaiannya sekarang kita naiki kemarin pagi itu namanya Bangunkarta. Jadi dua kereta ini tukeran rangkaian kereta yang sama teman-teman. 8:42 menit kita masuk stasiun Caruban, Jawa Timur. Awal 2 menit dari jadwal kedatangan ya. Berangkat dari Jogja, kita 1 jam lebih ya, 1 jam 10 menit kalau nggak salah, atau 1 jam 15, lebih awal dari kereta Sancaka, teman-teman. Tapi di stasiun Caruban kita disuruh minggir, disusul sama kereta api Sancaka. Gokil. Dan tadi kondekturnya juga informatif ya, jadi diumumin berhentinya berapa lama, disusul kereta Sancaka, jadi penumpangnya bisa pada turun buat ngerokok dulu, buat peregangan dulu teman-teman. Ini dari sana juga ada kereta Sancaka yang melintas langsung nih, yang dari Surabaya. Jadi meskipun dari Jakarta sampai ke arah Jogja, Cirebon, Jogja lah ya, perjalanan kereta api Singasari ini bisa dibilang lancar-lancar jaya. Nggak kena susul kereta-kereta yang ngebut teman-teman. Tapi setelah Jogja, mulai ke arah Jawa Timur, kesusul sama kereta yang jarak berangkatnya tuh bisa dibilang 1 jam lebih di belakang Singasari. Karena satu, keretanya juga nggak ngebut ya Singasari, terus yang kedua berhentinya juga banyak banget. Kita kesusul Manahan di Klaten yang berangkatnya beda sekitar 1 jam dari Jakarta. Terus di Caruban kita disuruh minggir sama kereta yang sehari jalan 4 kali PP, kereta api Sancaka, Patas Jogja Jatim, yang berangkatnya dari Jogja itu 6.45 ya. Kita tadi berangkat dari Lempuyangan tuh jam 5 lebih 34 kalau nggak jam 5 lebih 35. Jadi bedanya udah sekitar hampir 1 jam disusul di Caruban. Disuruh minggir coy. Padahal kita keretanya new generation ya. Tapi tetap aja disuruh ngalah karena kecepatannya rendah dibandingkan Sancaka yang lebih ngebut. Do you hear that? My sanity about to break while everyone I know's out. On a trip, on a boat, on a lake. I'm tired of feeling all FOMO, babe. I don't even care if we stay home. Put our to-do list on ice. Crank the AC to 79. Sekarang jam 9 lebih 26 menit kita tiba di stasiun Nganjuk ya teman-teman. Kalau dilihat kok malah nggak ada yang turun ya, dikit ya. Tapi ada yang naik ya. Tadi beberapa orang ada yang baru naik dari Nganjuk coy. Saya ke kereta restorasi karena belum sarapan. Ini udah mulai sepi. Tadi masih ramai banget pas jam makan pagi. Saya pesan pop mie sama teh premium teman-teman. Tadi pengen pesan roti coklat tapi habis, jadi ya udah kita pesan teh premium. Terus nasi tadi tinggal apa ya? Tinggal lada hitam kalau nggak salah. Jadi saya pesan pop mie aja deh buat ganjal perut dulu sambil ngangetin badan karena lumayan dingin. Beli es batu. Iya. Sarapan es batu dia. Tambahin air. Kita lagi di kereta restorasi teman-teman. Salah Jadi satu cara mengurangi manis ya dengan minum air dingin. Jadi ini adalah kereta restorasi di kereta api Singasari ya teman-teman. Kereta restorasi new generation yang lebih estetik dan lebih mewah, dan meja makannya itu lebih banyak. Jadi
Keretanya itu udah khusus untuk restorasi aja, gak digabung sama ruang kru dan pembangkit ya. Saya pesen pop mie dan juga teh premium. Mas Adi pesen bakso sama tadi es batu. Karena nasinya udah habis ya teman-teman, nggak ada lagi yang naik dari Madiun. Oke, kita sarapan dulu. Mas Laude beli Pop mie harganya berapa? 11.000, Kopi harga 11.000 dengan teh premium 17.000. Kesukaannya Mas Risang. Upacara minum teh. Nyari coklat habis. Lebih 45 menit kita tiba di stasiun Kertosono teman-teman. Lagi-lagi cuma lewat, nggak pulang. Nama nggak pulang Kertosono, cuma lewat doang. Stasiun Kertosono, stasiun yang punya percabangan jalur kereta yang menuju ke arah Surabaya dan ke arah Kediri, Blitar, Malang ya teman-teman. Makanya stasiunnya lebih besar dibandingkan stasiun Nganjuk yang ada di tengah kota. Jadi Kertosono ini masih masuk di Kabupaten Nganjuk. Nganjuk yang paling timur. Nanti setelah ini kita bakal lewat jembatan Kali Berantas terus belok ke kanan ke arah selatan menuju Kediri, Blitar. Ini ada lori tahu bulat. Lori Tata. Mau dinas kayaknya. ini adalah jembatan Sungai Berantas, dan Sungai Berantas juga namanya digunakan sebagai salah satu nama kereta dengan relasi stasiun Blitar menuju Solo Jebres, Semarang Town sampai dengan stasiun Pasar Senen. Sama rutenya dari Jakarta ke Blitar PP, namun berbeda jalur dengan kereta api Singasari. Sudah berbelok ke arah kanan menuju arah Kediri, dan itu jalur yang ke arah Surabaya. Sekarang jam 10 lebih 13 menit teman-teman. Kita tiba di stasiun Kediri awal sekitar 7 menit dari jadwal. Gila, gokil, masinisnya gacor banget ya. Padahal kemarin kita tuh dari Cikarang kalau nggak salah, Cikarang atau Kerawang gitu. Berangkat itu sekitar 15 menit terlambat. Terus sampai ke Jawa Timur ini malah bisa awal dari jadwal, lama banget. Dan kita di sini kalau secara normal berhentinya 8 menit. Berarti tambah 7 menit, 15 menit berhenti di Kediri karena kita tunggu bersilang sama kereta api Matarmaja. Yang turun di Kediri banyak banget ya teman-teman. Kalau lihat penumpangnya Matarmaja ini juga nggak pernah sepi ya teman-teman. Penumpang dari Kediri juga banyak banget, terutama ke yang depan-depan itu. Kereta legendaris Matarmaja. Pertemuan dua kereta ekonomi New Generation, tapi beda tipe ya teman-teman. Kalau Matarmaja ini New Generation yang versi modifikasi, jadi memodifikasi kereta yang lama. Kalau kita emang bener-bener pabrikan baru dari PT Inka. Keretanya berangkat dari Malang dan tujuan akhirnya Jakarta Pasar Senen. Ramai cuy, penumpangnya udah penuh di dalam, kelihatan. Tapi kalau dari kamera nggak kelihatan ya, kacanya gelap. Nih, ada tulisannya New Generation juga ya. Sama-sama New Generation tapi beda. Ada yang bilang kursinya lebih enak ini, legroomnya lebih enak ini. Ada yang bilang kursinya lebih enak ini tapi legroomnya jelas lebih lega ini sih. Untuk jarak antar kursi kakinya gitu lebih lega yang ini dibandingkan yang stainless steel. Tapi untuk kursinya menurut saya empuknya masih empuk yang ini. Tapi kalau untuk direbahinnya lebih rebah yang ini. Jadi semuanya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing teman-teman. Nah, yang kelihatan membedakan eksteriornya beda ya, New Generation yang modif dengan New Generation yang stainless steel. Pintunya juga beda, ini pintunya masih manual, pakai engsel, sambungannya juga beda. Kalau yang New Gen stainless steel ini udah pakai tombol, tinggal pencet-pencet, dan sambungannya pakai akordeon yang lebih tertutup, lebih kedap suara. Tren marknya juga beda sih teman-teman. Ini tren marknya E. Dia larinya cuma 100, beratnya 39 ton, boginya K5.
Kita udah pakai model yang baru, Trendmark F. Bisa lari 120, beratnya 48 ton dan buginya K10 ya. Udah setara kayak kereta-kereta unggulan sih. Spesifikasinya lebih oke secara teknisnya. Kita berangkat lagi dari stasiun Kediri ya teman-teman. Setelah bersilang menunggu kereta api Matarmaja. Berangkat tepat waktu 10:28. Jalan. Kalau kereta yang sana, kalau ada pintu yang belum ketutup harus ditutup manual. Ini nutup sendiri. Wah, cepet banget. Langsung nutup. Biasanya delay agak lama, pas jalan agak kencang baru nutup. Operatornya mantep. Nah, ini kalau masih nyala berarti belum dikunci. Kalau kita buka, kebuka lagi nih pintunya. Di pas, nah kalau udah mati kayak gini dia nggak bakal kebuka teman-teman. Sudah kekunci ya pintunya kalau udah mati lampunya. Dipencet pun dia nggak bakal kebuka. Jadi safety. Masnya satu keluarga katanya mau ke Surabaya naik Doho ya? Yang dari arah sana ke sini tuh Doho kan? Ya, Penataran. Penataran apa Doho? Doho yang ke sana, ke Malang. Dada-dada jumpa fans. Ada fans beratnya Mas Adi. Ngawur. Bapak kondekturnya aja fans beratnya Mas Adi loh. Enggak, itu beberapa kali. Bahkan ternyata aku baru tahu kondekturku yang Semeru anjlok, bapaknya tuh baru upload di Jogja, tadi cerita. Terus kan Mas Laude ngobrol-ngobrol spill Sancaka tuh, karena beliau pun pernah apa Sancaka kan, Mas Laude, tapi belum cuman konten waktu itu. Jadi nggak ada dokumentasinya. Oh, ada, mau lihat? Masih saya simpen. Terus bapaknya nyambung, loh kan saya pun Semeru. Lah masa, kan saya naik Semeru juga. Nah, waktu itu ceritanya bapaknya itu baru upload di Jogja. Terus pas bapak kondektur tuh lagi ngecek ke eksekutif 9, baru buka pintu itu eksekutif 9. Disitulah insidennya anjlok. Oke teman-teman, sudah sekitar kurang lebih 13 jam ya kita perjalanan dari Jakarta. Sebentar lagi tiba di stasiun tujuan akhir kereta api Singasari di stasiun Blitar. Dan kita udah duduk di kereta ekonomi New Generation stainless steel ini. Kalau menurut saya sih nggak pegel-pegel ya, karena kursinya nyaman, enak. Kalau menurut bapak satu ini nggak tahu gimana nih. Ya kalau untuk saya pribadi, kereta ekonomi New Generation ini udah nyaman banget. Bahkan kursinya sometimes lebih ergonomis dibandingkan dengan kereta kelas eksekutifnya. Cuman dengan legroom yang lebih sempit. Tapi dengan gap harga 200.000, rasanya lebih worth it di ekonominya. Untuk saya ya, karena ya lumayan 200.000 gitu. Untuk yang duitnya masih pas-pasan ya. Jadi kayaknya ekonomi cukup. Tapi balik lagi, tergantung preferensi masing-masing. Kalau mau yang lebih nyaman, tentunya naik kereta kelas eksekutif dikarenakan legroomnya lebih lega, sehingga ruang gerak tidak terbatas seperti naik kereta ekonomi. Gitu aja sih. 360.000 worth it banget. Bahkan 13 jam perjalanan
13 jam setengah. 3,5 Itu tuh kayak Surabaya Gubeng Kiara Condong, tapi harga Pasundan terakhir aku cek 460.000. Pasundan 14. 13 jam setengah kalau yang dari Kiara Condong. Oh, dari sana. Oh, dari Surabaya 14 kan? 460.000 bro. Modifikasi. Anomali. Tapi kalau ini dia udah pakai stainless steel yang asli. Walaupun kursinya menurut saya lebih enak yang modifikasi karena legroomnya lebih lega, terus bisa senderan yang lebih mundur. Tapi overall untuk kereta new generation memang lebih nyaman di stainless steelnya karena tingkat kenyamanan bukan cuma dari kursi. Menurut saya ada guncangan, kekedapan suara, termasuk pendingin ruangan. Di sini AC-nya lebih stabil. Itu aja sih. Ini kalau lari 120 tambah cepat lagi kayaknya ya. Iya. Terus ditambah stasiunnya berarti jangan banyak-banyak. Kalau berhenti banyak-banyak pun nggak masalah sih. Tetepan bisa lebih cepat. Boyo pemberhentian koyo GBMS toh. Kayak baru malam mirip pemberhentiannya kayak Singasari ini. Cuman bedanya dia nggak berhenti Cikampek, kita berhenti. Cuman si GBMS berhenti di Arjawinangun. Itu. Oke, thank you Mas Adi. Thank you Bapak Sepuh Express. Alhamdulillah teman-teman, selamat datang di kota Blitar. Makasih Mbak. Disambut sama musik khas lagu kedatangan stasiun Blitar ya. Kita awal 1 menit dari jadwal. Baru nyampe, keretanya langsung dilansir teman-teman. Karena penumpang yang turun Blitar nggak terlalu banyak ya. Udah lumayan berkurang kosong, jadi bongkarnya cepet. Langsung dilansir masuk depo. Oke, itu tadi teman-teman perjalanan naik kereta api Singasari kelas ekonomi dari kota Jakarta, dari stasiun Pasar Senen. Dan kita sudah sampai di tujuan akhir di stasiun Blitar di kota Blitar, Jawa Timur. Semoga videonya informatif dan memberikan informasi terkait perjalanan kereta Singasari yang sekarang sudah pakai rangkaian baru Armada New Generation Stainless Steel. Terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai akhir. Semoga videonya menghibur. Jangan lupa like, komen, dan share video ini kemanapun. Nantikan video selanjutnya. Saya pamit dari kota Blitar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.